mengenai sistem informasi absensi restoran Arnika, yang dimana di sini kami membahas materi critical time method. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nima Novadi Anggita. Saya Niputu Miska Putri Narendia. Saya Nima Dini Suryasti Jodayani. Oke, langsung saja lanjut ke tutorialnya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat network diagram berdasarkan data proyek sistem informasi absensi restoran Arunika. Data yang digunakan terdiri dari 6 aktivitas, yaitu A, B, C, D, E, dan F, yang masing-masing memiliki durasi serta ketergantungan aktivitas sebelumnya. Sebelum mulai menggambar, perlu diketahui bahwa pada network diagram terdapat beberapa simbol yang digunakan. Simbol lingkaran atau node digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa atau titik kejadian dalam alur proyek. Setiap lingkaran biasanya diberi nomor agar memudahkan identifikasi urutan aktivitas dan juga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya. Sedangkan garis yang menghubungkan antar lingkaran menunjukkan aktivitas yang harus dikerjakan beserta durasinya. Tahap pertama adalah membaca tabel aktivitas terlebih dahulu. Aktivitas A memiliki durasi 6 hari dan tidak memiliki ketergantungan, sehingga menjadi aktivitas awal proyek. Kemudian, aktivitas B berdurasi 4 hari dan bergantung pada aktivitas A. Kemudian, aktivitas C berdurasi 8 hari dan bergantung pada aktivitas B. Selanjutnya ada aktivitas D yang berdurasi 7 hari dan bergantung pada aktivitas C. Selanjutnya, terdapat aktivitas E berdurasi 3 hari yang bergantung pada aktivitas D. Kemudian, aktivitas F berdurasi 9 hari yang juga bergantung pada aktivitas D. Langkah pertama adalah membuat aktivitas awal. Karena aktivitas A tidak memiliki ketergantungan, maka diagram dimulai dari titik start menuju aktivitas A dengan durasi 6 hari. Di sini saya membuat 2 buah lingkaran yang mewakili event awal dan juga event setelah aktivitas A selesai. Kedua lingkaran tersebut diberi nomor untuk memudahkan pembacaan diagram. Nah, setelah aktivitas A selesai, aktivitas B dapat dimulai karena aktivitas B ini bergantung pada aktivitas A. Oleh karena itu, saya menambahkan aktivitas B setelah aktivitas A dengan durasi 4 hari. Kemudian ditambahkan satu lingkaran baru sebagai penanda bahwa aktivitas B telah selesai. Berikutnya, aktivitas C baru dapat dikerjakan setelah aktivitas B selesai, yang artinya aktivitas C itu memiliki ketergantungan pada aktivitas B. Nah, karena aktivitas C ditempatkan setelah aktivitas B dan diakhiri dengan sebuah lingkaran baru. Berikutnya, aktivitas D bergantung pada aktivitas C, sehingga diletakkan setelah aktivitas C. Setelah aktivitas D selesai, kembali dibuat satu lingkaran yang menunjukkan titik selesainya aktivitas D. Pada aktivitas D terjadi percabangan. Hal ini karena terdapat 2 aktivitas yang memiliki ketergantungan yang sama, yaitu aktivitas E dan juga aktivitas F. Nah, kedua aktivitas tersebut sama-sama menunggu D selesai terlebih dahulu. Oleh karena itu, dari titik setelah aktivitas D dibuat,
Dibuatlah 2 cabang panah, yaitu satu menuju aktivitas E dengan durasi 3 hari, dan satu lagi menuju aktivitas F dengan durasi 9 hari. Setelah itu ditambahkan lingkaran pada akhir aktivitas E dan juga lingkaran pada akhir aktivitas F sebagai penanda bahwa masing-masing aktivitas tersebut telah selesai dikerjakan. Dengan demikian, terbentuk network diagram lengkap yang menggambarkan hubungan ketergantungan seluruh aktivitas pada proyek sistem informasi absensi restoran Arunika. Sampai pada tahap ini, proses pembuatan network diagram telah selesai. Diagram yang telah dibuat nantinya dapat kita gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai jalur proyek, durasi penyelesaian, serta penentuan jalur kritis menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Selanjutnya, penjelasan menentukan jalur kritis CPM akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai network diagramnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur kritis. Sesuai dengan soal yang sudah tersedia di sini, saya akan membuat keterangannya terlebih dahulu. Ini merupakan nomor atau node. Kemudian di sini saya membuat ET atau earliest time, yang dimana waktu paling awal dapat dimulainya semua kegiatan yang berpangkal di node ke I. Sedangkan yang di bawah ini merupakan LT atau latest time, yang dimana waktu paling lambat bagi selesainya semua kegiatan yang berujung di node ke I. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuat gambarnya ya teman-teman supaya lebih rapi. Langsung saja di sini saya membuat 7 node sesuai network diagramnya, ada jumlahnya 7. Kita juga dapat menulis durasinya. Ini mana di sini durasinya yang A itu adalah 6 hari. Dan F 9 hari. Oke, dimulai dari yang pertama sesuai dengan soal itu ya teman-teman. Di sini aktivitas A itu tidak mengalami ketergantungan, yang dimana ketika tidak ada ketergantungan maka yang kita tulis adalah 0. Nah, untuk mencari earliest time dari node kedua ini, kita harus menjumlahkan dari earliest time yang satu dengan durasi di sini. Jadi 0 ditambah 6 itu hasilnya 6. Begitu juga selanjutnya itu kita harus menjumlahkan 6 ditambah 4 itu hasilnya 10. 10 ditambah 8 itu 18. 18 ditambah 7 itu 25. 25 ditambah 3 itu 28. Nah, untuk mencari F, kita tambahkan saja 25 ditambah 9, itu hasilnya 34. Oke, jadi kita sudah ketemu ya hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mencari jalur kritisnya, yang dimana untuk menentukan jalur kritis, kita harus tahu yang mana akhir dari proyek tersebut. Nah, ini yang dimaksud adalah awal proyek atau start, dan ini merupakan akhir proyek. Pertama-tama kita harus menulis terlebih dahulu di akhir proyek sesuai dengan earliest time. Nah, untuk mencari ini kita harus menentukan hasil yang terkecil dari pengurangan node ke-6 dan juga node ke-7. Oke.
Di sini kita cari satu persatu. Ketika 28 dikurang 3 itu hasilnya 25. Nah, 34 dikurang 9 itu hasilnya 25 juga. Maka di sini kita tulis 25. Selanjutnya kita mencari ini, yaitu 25 dikurang 7. Hasilnya adalah 18. Begitu juga selanjutnya, 18 dikurang 8 itu hasilnya 10. Kemudian 10 dikurang 4 itu hasilnya 6. Kemudian 6 dikurang 6 itu sudah pasti hasilnya 0. Nah, ini merupakan jalur kritisnya teman-teman. Nah, di sini kami akan menentukan jalur kritisnya ya teman-teman, yang dimana total float dari aktivitas I dan J dilambangkan itu TF atau total flow. Ini mana adalah jumlah waktu yang diperkenankan untuk kegiatan I dan J itu boleh ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Oke, langsung saja saya menulis rumusnya ya teman-teman. Nah, yang ini merupakan I, kemudian yang ini merupakan J. Di sini kita menulis earliest time dari I dan latest time dari I. Dan juga earliest time dari J dan juga latest time dari J. Di sini juga kita menggambarkan durasinya ya teman-teman, itu T, I, dan J. Nah, untuk rumusnya itu adalah total float dari I dan J, mana latest time dari J itu dikurangi earliest time dari I, kemudian dikurangi durasi dari I dan J. Jadi, ini dikurangi ini, dan juga dikurangi ini. Seperti itu. Nah, dari rumus ini kita bisa menghitung total float kita dari aktivitas A sampai dengan aktivitas F. Mana di sini saya akan menulis terlebih dahulu. Nah, sesuai rumusnya itu, total float yang pertama itu 1 dan 2 itu adalah dilanjutkan dengan total float yang kedua, ketiga ini